Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Al-Ustaz Arif yang duduk bersama kita, para hadirin dan hadirat. Kita berdoa, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkatnya kita berada di bulan Sya'ban, bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tetap diberikan istiqomah oleh Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Semoga dipanjangkan umur kita untuk bertemu di bulan Ramadan. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita berkumpul di masjid, di rumahnya Allah, sebaik-baiknya tempat. Adapun sebaik-baiknya tempat adalah masjid, dan sejelek-jeleknya tempat adalah pasar, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun pilihan Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hamba tersebut, akan digampangkan kakinya untuk melangkah di tempat-tempat yang baik, akan digampangkan mulutnya untuk berzikir, akan digampangkan hatinya untuk ingat kepada Rasulullah SAW. Setidaknya gerak geriknya ataupun perbuatan ataupun apa yang dia dengar itu akan mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun itu secara umum, kalau kita melihat orang di sekitar Allah, digampangkan untuk zikir. Akan tetapi ada tingkat tinggi sehingga orang itu bisa dikatakan dia dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fi din." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya seseorang diinginkan kebaikan oleh Allah, diinginkan murah rezekinya, diinginkan panjang umurnya, kata Rasulullah, diinginkan diberikan kebahagiaan, keinginan dia digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun segala hajatnya akan digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu segala kebaikan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan." Rumah kita bagus, datang ulama, itu adalah kebaikan. Kita memiliki hajat atau kita pengen ada sesuatu yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah, itu kebaikan. Tapi bagaimana ciri-cirinya? Adalah yufaqihu fiddin. Mereka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar, baru bisa dikatakan kebaikan yang didapatkan itu merupakan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, orang memiliki rumah besar, bisa kemungkinan itu istidraj, Allah berikan dia terus, tapi dia terus melakukan maksiat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau itu memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Allah cinta. Maka nikmat yang kita hadir di sini, kita memiliki rumah besar atau kita memiliki motor, kita lihat, kita bisa mengintrospeksi diri kita, apakah ini istidraj atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada motor pergi ke masjid, ada motor pergi majlis ta'lim, ada motor pergi tempat sholawatan, di majlis zikir, maka ketahuilah dengan adanya majlis zikir, adanya motor mengantarkan kita, itu merupakan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tapi kalau saya ada motor pergi ke diskotik, tempat yang riba, tempat yang diharamkan, ketahuilah sesungguhnya istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sholawat dan salam kita bila curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca adalah Maulidul Habsyi. Mana siapa? Nabi Ali Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Maka kata ulama, setidaknya kata ulama, majlis Simtul Turab karangan Nabi Ali Al-Habsyi itu setidaknya kalau seandainya tidak bisa dijadikan rutinan setiap hari, setidaknya kata Nabi Ali Al-Habsyi jadikan seminggu sekali. Maka di sana di Jawa Timur, di tempat saya belajar, ada seseorang ibu udah tua renta, berpenyakitan banyak. Maka dia diponis oleh dokter, ini ibu tidak akan sembuh dari penyakit kecuali ibu harus operasi. Ketika dia pergi ke rumah sakit, maka dokter memeriksa penyakit
umurnya itu mungkin bisa dikatakan sempurna atau cuma tinggal beberapa hari. Maka sedih seseorang di situ. Ketika dia sedih, nangis karena sebentar lagi dia akan meninggal, maka dia sholawat kepada Rasulullah SAW. Malamnya dia bermimpi Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Maka dia katakan, wahai ibu, maukah penyakit engkau dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maukah engkau dipanjangkan umurmu oleh Allah Subhanahu wa taala? Wahai Habib, kata beliau, aku telah divonis oleh dokter, wahai Habib. Aku cuma kemungkinan berapa hari atau sebenarnya akan meninggal, wahai Habib. Wahai ibu, tahuilah, aku adalah dokter di atasnya dokter, wahai ibu. Aku di atasnya dokter, dia wahai di atasnya dokter dari dokter, wahai ibu. Maka masih merasakan ragu dia. Apa benar perkataan Ali bin Muhammad Al-Habsyi? Tapi aku kurang percaya, wahai Habib. Aku sudah dikatakan dokter, ini penyakit aku telah menular seluruh badan. Maka kemungkinan umur aku sisa berapa hari atau sisa dalam bulan ini aku akan meninggal. Wahai ibu, aku pesankan kepada engkau, jangan kau pernah tinggalkan baca Maulidul Habsyi setiap malam. Maka aku yang menjamin kau akan hidup seterusnya, wahai ibu. Maka terus dilanggar olehmu, dilanggar tanpa sadar. Dia keluar, periksa lagi untuk yang kedua kalinya. Dokter semuanya merasa heran. Dia heran, wahai ibu, apa yang kau makan? Obat apa yang kau diberikan oleh dokter? Sehingga aku melihat di dalam diri sudah tidak ada penyakit yang berbahaya. Maka kalau seandainya semacam ini, kau tak akan meninggal. Maka dia mengatakan, wahai dokter, dari malam aku bermimpi Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Dia bertanya kepadaku, barang siapa yang membaca maulidku setiap hari, menjadikan rutinan, kata beliau, maka aku sendirinya akan memanjangkan umurnya. Itu karena kelebihan Allah, kelebihan aulia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satunya. Adapun faedah yang kedua, kata Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan, barang siapa, kata beliau, ada memiliki anak bal itu susah belajar, anaknya nakal, kata beliau, anaknya bandel, kata beliau, susah memahami pelajaran. Kata Habib Ali bin Muhammad, hafalkan Simtud Duror, hafalkan Simtud Duror, maka aku yang menjamin anak kau pasti akan alim. Hafalkan Simtud Duror satu hari satu bait, alhamdulillahil qawi sultan, satu hari satu pasal, ataupun kalau bisa jadikan bukti. Kata Habib Ali, barang siapa yang menghafal itu, maka anak tersebut aku yang akan menjadi orang alim. Kalau seandainya Habib kita tidak bisa menghafal karena Simtud Duror mungkin terlalu tebal, maka kata Habib Ali, catat Simtud Durornya aku. Min awal dari Rabbi Sallallahu Alaihi Muhammad. Kalau yang sholat itu bunyi beliau kayak seperti Assalamualaikum biasa dicampur kan, biasa ada dari Rabbi Sallallahu Alaihi Muhammad biasa Assalamualaikum, itu bukan punya Habib Habsyi. Dari yang pasal 1 yang kedua, ya Rabbi Sallallahu Alaihi Muhammad pasal 1 baris 2, itu bunyi beliau, catat itu beliau sampai mahalul qiyam. Tidak perlu kan, biasanya warna hijau ada warna merah. Kalau hijau itu sama dengan musik saja, bukan semuanya. Akan nanti sampai dulu, sampai akhir kau catat, kata beliau, kau hafalkan atau kau catat, maka insya Allah aku minta kepada Allah, anak kau akan menjadi orang alim. Kalau anak kita menjadi orang alim, catat. Itu sudah dimujarabkan oleh Ali Muhammad Al-Habsyi. Maka ada pun sholawat, kata ulama. Kenapa kita harus sholawat? Kenapa kita harus macam ini? Apalagi kita sudah banyak sholawat. Ada namanya murda, kata ulama. Dulu kalau kita di Madura kalau seandainya ada orang sakit, maka kalau seandainya ada orang minta air, itu kan biasa bib atau ustaz minta air, itu kalau bisa jangan secepat minta air, minta besok. Kalau ada orang minta air, kata ulama, antum jangan sibuk pengen cari baca ayat Al-Quran, jangan, kata beliau. Atau mau cari buku sama ulama, tidak perlu, kata beliau. Kata beliau, bacakan burdah ayat Al-Quran, atau bacakan burdah misalnya istri sakit atau anak sakit, atau susah mencari ulama, atau susah untuk mengawiyah, bacakan burdah min awal ila akhir. Insya Allah perkara burdah udah dites di Madura, siapa pun sakit, mengalami sakit sekeras apapun, maka dengan burdah akan digampangkan. Maka dari Syarif Syarif beliau mengatakan, seseorang yang baca burdah sekali, baca burdah, makanya salaf saya Ali Pak Lawi, mereka para habaib tidak akan pernah meninggalkan burdah. Dulu sebelum datangnya burdah ada namanya Dalal dan Syarif. Abahnya Ali bin Muhammad bin Husain bin Ali bin Muhammad itu ketika menjadi mufti di Mekah,
itu setiap hari baca Dalailul Khairat, setiap hari zuhur hatam, asar hatam, maghrib hatam, isya hatam, setiap hari sampai mendapatkan kedudukan di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika lahir budak tercetus budak, maka dikatakan Rasulullah, ya Muhammad, badil, ganti, jangan baca Dalailul Khairat, kata Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kau ganti baju burdah. Kenapa? Satu kali membaca burdah lebih afdal 70 kali daripada membaca Dalailul Khairat. Itu sudah banyak. Maka salah satu Dalailul Khairat ada burdah, ada lagi yang dibawanya burdah apa? Ada namanya? Ada dari yang tahu? Ada namanya apa namanya? Satu lagi punya karangan Imam Busiri. Apa nama satu lagi itu? Apa? Bukan Imam Busiri. Siapa? Salawat Mudhoriyah. Salawat Mudhoriyah itu dikarang oleh Imam Busiri ketika berada di atas di dekat lautan. Dicatat Mudhoriyah, salawat Mudhoriyah cuma sekitar 40 bait, tidak sampai 100. Lanjutkan setiap hari kalau bisa baca itu sekitar 60 atau 70 bait atau 50 bait. Itu dicatat setiap hari baca. Itu ketika Imam Busiri mencatat di lautan, di depan lautan dicatat sampai selesai. Itu ada seseorang mengabarkan kepada Imam Busiri, tidak tahu itu siapa, itu malaikat menjelma manusia atau ulama Allah alam yang mengatakan, wahai Busiri, stop kau baca burdah, jangan kau bacakan Mudhoriyah lagi, wahai Busiri, kata beliau. Ada apa kata beliau? Sesungguhnya para malaikat tidak bisa mencatat pahalanya orang yang membaca Mudhoriyah. Besarnya baca Mudhoriyah. Walaupun beda cuma sedikit, tidak ada mengalahkan pahala di sisi Allah. Sampai malaikat sekalipun tidak bisa mencatat pahalanya orang yang baca salawat Mudhoriyah. Ada pun salawat kata ulama semacam ini, setidaknya kalau seandainya baca salawat karena baru ini minimal ada 15 menit itu baca kitab. Ada yang ngajar itu. Karena belajar kita walaupun cuma 1 ayat, 2 ayat itu lebih afdal daripada kita menghadiri majelis maulid itu 50 kali majelis maulid. Bahasa hadis, habis maulid sebelum makan atau sebelum akbar ulama, sisihkan waktu ada kitab kita baca. Arba'in Nawawi, 1 hadis kita jelaskan, setidaknya akan ada pahala yang semacam itu, apalagi ada zaman. Maka ulama mengatakan, kenapa kita harus belajar? Apalagi di zaman sekarang, kata Imam Ghazali mengatakan, tidak akan ada selamat orang di akhir zaman, kata Imam Ghazali. Tidak akan ada selamat siapa pun, kata Imam Ghazali, illa man ahya Allah qalbahu bi nuril ilm, kata Imam Ghazali. Di akhir zaman, kata Imam Ghazali, dengan adanya fitnah semacam ini, HP, biasa kita sampai pagi sampai sore dengan HP, TikTokan ataupun IG, WA, semua yang kita lakukan. Imam Ghazali tidak akan selamat. Tahu dari Imam Ghazali, kecuali orang yang hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dihidupkan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa menghidupkan hati kita kecuali dengan ilmu, kecuali dengan hadir majelis dari ilmu, kecuali dengan salawat kepada Rasulullah SAW. Tidak ada. Kalau seandainya kita merasakan sakit, udah parah, kemana kita akan lari? Ke dokter. Ketika itu semacam itu, sedangkan badan tidak terlalu penting bagi ulama, tidak terlalu penting, sedangkan ada rohnya kita, batin kita perlu dengan ilmu. Makanya ulama mencegah anak ataupun istrinya, walaupun tidak perlu untuk hadir semacam ini, di rumah baca Al-Quran sama anak, istri ataupun kalau orang lain. Kata ulama, jangan sampai dalam 3 hari aku tidak pernah baca Al-Quran. Jangan sampai dalam 3 hari kata beliau tidak ada pernah baca hadis Muhammad. Jangan sampai dalam 3 hari tidak ada salawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati itu cepat matinya daripada badan. Kalau seandainya tidak dengar Al-Quran, makin malas. Makin malas. Harus ada paksaan, harus ada tekanan kita. Jangankan kita, mereka yang sudah menjadi wali aulia Allah, seperti Habib Sholeh Al-Bahar. Habib Sholeh Al-Bahar menjadi wali Allah. Itu kalau seandainya beliau sholat malam, sholat ba'da isya. Habib Sholeh Al-Bahar itu kalau sholat ba'da isya itu pertama rakaat pertama itu hatam Quran min awal ila akhir. Hatam Quran. Kalau seandainya rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas sampai 99.000 kali. Selesai kapan? Dekat subuh. Tapi aku dari beliau, walaupun sudah menjadi orang martabat semacam itu, tapi beliau masih ada namanya dikirim oleh nafsu. Masih lemah, masih aku. Padahal sudah menjadi wali, bukan kira wali tidak ada cobaan.
enak jadi wali, enak sholawat, enak zikir, enak melakukan amalan, kata beliau. Bahkan wali lebih dahsyat, tidak ada apa-apanya. Menghadiri majlis kan hujan, menghadiri majlis kan ngantuk, menghadiri majlis kan ada kesibukan, sehingga nah, tapi wali sekalipun lebih dahsyat daripada kita. Maka alam soleh bahkan ketika dalam keadaan sakit, udah panas parah di akhir umurnya, itu beliau berdiri lagi, jatuh lagi. Maka beliau mengatakan, wahai abah, jangan kau berdiri, kau sholat dalam keadaan dulu. Beda sholat dalam keadaan dulu dengan berdiri beda. Misal kita beda dapatnya dua, maka dalam keadaan dulu dalam satu. Beliau mengatakan, wahai anakku, aku tetap sholat dalam keadaan berdiri biar sempurna. Wahai abah, kau dalam keadaan sakit, wahai abah. Beliau mengatakan, kau tidak ada dulu, wahai abah. Tidak, wahai anakku, tetap dipaksa sampai berdiri baru takbir jatuh lagi. Baru takbir jatuh lagi. Baru takbir jatuh. Kenapa? Karena tidak ingin hilang kesempatan kan tahu tetap sampai hidup kita buat nafsu itu tidak akan pernah mati. Maka nafsu itu tidak akan pernah mati. Kalau saya nafsu mati itu tidak mungkin. Makan itu kan nafsu semuanya. Ini tidak mungkin kita kemana-mana. Maka kalau seandainya kita harus menghadap mematikan nafsu tak mungkin bisa mati. Kalau saya nafsu mati, maka tidak mungkin bisa ada di sini. Tidak mungkin ada semangat mau kawin, tidak ada semangat aku mau jalan-jalan atau apa. Tidak mungkin akan tetapi menjinakkan nafsu. Itu baru bisa mati. Kata Imam Ghazali tidak ada yang sampai pada zaman semacam ini kecuali kita belajar ilmu agama. Kenapa? Yang kedua kata beliau, untuk membentengi diri kita. Karena di akhir zaman semacam ini si anak punya abi, ibu tiada, sama Habib sama beliau Zuhad sama saudaranya Umi anak, Zuhad saudara sama Umi anak. Itu ahlu sunnah wal jamaah. Karena abi yang istrinya istri saudara Umi itu tidak pernah baca ilmu agama, tidak pernah pesantren, tidak pernah. Akhirnya ketika duduk sama kita senang, kita balik ke daluah sekitar 2 tahun kita tidak balik. Karena Al-Fakir itu kena Umi tidak diperbolehkan untuk balik setiap tahun. Balik minimal 2 tahun sekali. Balik ke Pontianak 2 tahun sekali. Tidak boleh namanya balik setiap tahun. Maka ketika kita pulang 2 tahun yang lalu kita balik di Pontianak, maka kita lihat abi sholatnya bukan lagi seperti kita. Sholatnya dia di depan ada batu. Sholatnya dia manggil ya Husain. Setiap malam Rabu dia tepuk dari ya Husain. Tahu kita amalan Syiah seperti itu. Amalan Syiah. Maka dalam Syiah, maka salah satu dikatakan amalan agama Syiah juga dikatakan agama sek. Kenapa agama sek? Belum ada salah satu agama yang menghalalkan sek kecuali agama Syiah. Maka kata ulama salah satu penghormatan misalnya anak datang ke rumah teman anak, penghormatan orang Syiah kepada teman yang lain itu kalau seandainya kita datang ke rumah Abi, kita memberikan anak perempuan kita atau istri kita untuk tidur semalam dengan beliau. Misalnya anak pengen datang ke rumah teman anak sendiri, maka salah satu penghormatan orang Syiah itu di samping dia memberikan makan sama anak udah kenyang, anak misalnya pengen enak di rumahnya orang teman anak sama-sama Syiah masuk, maka salah satu penghormatannya dia harus memberikan istrinya sama anak. Satu malam ya terserah kamu lakuin. Ataupun kalau seandainya tidak mau sama istrinya sama anak, pokok harus ada nama. Itu salah satu penghormatan orang Syiah. Maka dikatakan agama Syiah. Maka di sana di Iran itu Imam Humaini itu ketika sudah menjadi imam besar, dia gampang. Dia lihat ada istri muridnya cantik dipanggil dicium. Karena halal bagi beliau kan diperbolehkan. Diajak satu malam. Kalau dia tidak mau, tidak dapat barokahnya. Kalau dia tidak mau, tidak dapat barokahnya. Maka dia kasih istri satu malam. Selesai dia ada lagi perempuan yang cantik. Ini sama satu hari satu malam. Satu hari satu malam. Kenapa? Pengen mendapatkan barokahnya Imam Humaini. Pengen mendapatkan. Kalau saya tidak mau, maka tidak akan dapat barokah. Maka di akhir umurnya Imam Humaini, kalau seandainya agama dia benar, kata ulama, kalau seandainya agamanya Syiah itu benar, maka belum ada istilah seberapa banyak pun ulama yang meninggal. Atau tidak siapa pun Abu Yaman ketika meninggal itu ribuan jutaan manusia di Makkah itu menggotong semua mayat Abu Yaman itu tarik sana, tarik sini, cari barokah sana, barokah sini, sampai terlepas badannya. Dalam keadaan terhormat, orang
cari barokah, tarik pegang sana sentuh sini, pegang sana sentuh sini, sampai digotong sampai tidak berjalan tuh, karena kalau ramai cuma pakai ulur dia dikirim sana, kirim sini, kirim sana, kirim sampai kalian begitu juga Imam Khomeini. Imam Khomeini seperti itu. Tapi apa ketika sampai di liang lahat, orang pengen cari barokah dalam keadaan telanjang, lepas semua baju. Kalau seandainya dihinakan oleh Allah Subhanahu, kalau seandainya benar tidak akan dihinakan di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ahlul bait mereka para habaib yang baru meninggal kemarin bahkan masyhur itu kan tarik sana tarik sini, tapi tidak sampai terlepas bajunya, terhormat masih dalam keadaan terjaga sampai ke liang lahat betul dikuburkan. Tapi beliau Imam Khomeini meninggal dalam keadaan jelek dan pengen dikuburkan dalam keadaan telanjang. Dan ketika itu datang ke tempat lagi, dia mengatakan kenapa itu Imam Syafi'i, kenapa itu baca fikih Syafi'i? Ada apa Syafi'i itu orang biasa, tetap ada salahnya, tetap ada kelirunya Imam Syafi'i. Kenapa itu Imam Syafi'i? Dulu kita baca mata Syafi'i sama belajar mengajarkan dia. Tapi ketika dia masuk sana, tak usah baca Syafi'i. Ente baca Malik, tak usah baca Imam Malik. Ente baca Malik, tak perlu. Kenapa? Karena kita ada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia katakan Sayyidina Aisyah itu pelacur. Kalau saya tidak, Sayyidina Aisyah tidak berlebihan. Kalau Sayyidina Aisyah pelacur, lalu beliau saking bencinya. Ahlul bait Nabi siapa? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar. Itu siapa itu? Tak semua kan orang Islam binti hormat ziarah ke Abu Bakar, ziarah ke Umar. Siapa itu? Hormat dan ketika meninggal Nabi Muhammad, naudzubillah dari panis semacam itu. Tidak mungkin Rasulullah SAW mengangkat menantu Sayyidina Abu Bakar, sedangkan kita tahu bahwasanya Abu Bakar Siddiq yang dijadikan anaknya oleh Rasulullah SAW sebagai istrinya. Kita meyakinkan bahwasanya apa terakhirnya Rasul wahyu dari Allah, tidak mungkin terakhirnya Rasul, pasti itu wahyu dari Allah. Dan kalau seandainya wahyu dari Allah pasti benar. Mungkin ke Rasulullah SAW pengen mencari abahnya kafir, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Hafsah anaknya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar menjadi mertuanya Rasulullah SAW. Kalau seandainya Sayyidina Umar kafir, mungkin ke Rasul akan menjadikan dia orang mertuanya? Tidak mungkin. Dan ketika kita pulang itu yang disampaikan, masuk majelis disampaikan jangan hormat Abu Bakar, jangan hormat Sayyidina Utsman, jangan hormat. Kenapa? Karena itu yang kita harapkan. Dan pengen semacam itu untuk membenting diri kita. Seharusnya itu secara pelan-pelan. Yang tak sekolah Wahabi yang semacam ini. Kalau seandainya kita lihat kenapa itu baca maulid, zamannya Nabi tidak ada. Zamannya Nabi tidak ada. Dia pengen memutahkan kita, mengkafirkan kita. Semua yang mereka katakan kafir yang memutahkan kita. Kalau seandainya kita tak betul-betul belajar akan terombang-ambing. Bukan sedikit dari teman yang kafir yang sudah masuk Wahabi yang mengatakan itu maulid syirik, inti ziarah syirik, semuanya syirik, doakan mayit syirik. Seakan-akan sebetulnya punya mak bapak dia sendiri mungkin. Sudah punya bapak dia syirik, semuanya syirik. Bingung sama dia. Oke, kalau misalnya terkadang kita jawab, nanti katakan kalau misalnya mendoakan mayit itu tidak ada manfaat. Dia mengatakan doakan mayit tidak ada manfaat. Dia tidak datang musyawarah kubur minta doakan ini syirik yang tidak ada beliau. Kita tanya, kalau seandainya di Mekah itu sekitar seminggu atau sebulan itu pasti ada orang meninggal. Itu pasti ada orang meninggal. Maka banyak orang yang menguburnya. Siapa imamnya? Imam siapa namanya? Nama Abu Maliki. Imam Sudais yang mengkafirkan Abu Maliki. Imam Sudais itu Imam Sudais. Kalau seandainya kita tahu doa yang ketiga mayit apa? Allah yang doa kalau ini Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Itu doa untuk orang meninggal atau untuk orang hidup? Doa untuk orang meninggal kan? Dan itu pasti kita baca ketiga. Yang ketiga, tidak mungkin doanya kita beda dengan orang-orang Wahabi. Kalau seandainya dikatakan kita doakan mayit itu tak manfaat, terus kenapa dia doakan ketika sholat mayit? Ente katakan tak manfaat, ente katakan tak sampai. Tapi kenapa kalau seandainya di rakaat ketiga, takbir yang ketiga, atau sholat mayit, Allahumma ighfir lahu, kenapa dia doakan? Kan tak manfaat, ngabiskan waktu itu kan? Betul kita doakan. Semacam itu hal-hal yang semacam ini kalau kita tidak membenteng diri kita, maka akan tersesat. Maka tidak cukup dengan salawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, harus ada membentengkan diri kita. Apalagi semacam ini, katakan yang bulan Ramadan, maka jangan sibuk belajar Wahabi, jangan sibuk belajar Syiah, belajar bagaimana kita menyambut bulan Ramadan. Jangan sampai ada benci dengan orang,
jangan sampai ada musuh dengan orang, tidak ada manfaat. Istri kita lihat siapa yang dibenci tanya. Maka kita punya metode, saya tidak mengatakan ibu-ibu kata dia, kalau ingin suami kata dia, kata saya tidak mengatakan kalau ingin suami jadi orang soleh, kata dia katakan kepada suami abang, kalau seandainya dalam seminggu abang tidak hadir di majelis ilmu, seminggu tidak pernah hadir di majelis maulid, seminggu tidak pernah hadir di majelisnya Abuya, katakan kepada suaminya, abang tak akan jatah dapat malam Senin, malam Jumat tak ada dapat jatah. Dan saya tidak mengatakan, katakan kalau sekap, kalau seandainya ibu-ibu punya suami, katakan kepada suami, kalau seandainya tidak hadir di majelis ilmu dalam seminggu ini, minimal seminggu 2 kali, maka tidak ada dapat jatah malam Senin, malam Jumat, kata beliau. Dan itu telah terapkan di semua majelis, kata beliau. Ibu-ibu ngecek anak, Habib, alhamdulillah berkat amalan antum, suami anak setiap seminggu 2 kali Habib, seminggu 2 kali. Ada yang menambah. Itu kata beliau selama 3 bulan. Coba lakukan semacam itu, kata beliau. Insya Allah pasti akan menambah. Pasti akan muncul itu amalan Ustaz. Maka ada Ramadan, jangan jadikan bulan Ramadan kita seperti bulan Ramadan tahun lalu. Maka jaga bulan Ramadan, kata ulama, kata Rasulullah SAW, siapa menjaga bulan Ramadan, jangan melakukan yang haram, jangan melakukan hal yang tidak manfaat, maka kata Rasulullah SAW menjamin akan baik setahunnya kita. Kalau saatnya kita merasa setahun ini kita banyak melakukan sholat, banyak tak membaca Al-Quran, banyak tak hadir majelis ilmu, maka kata Rasulullah SAW, antum jangan cari jauh-jauh apa penyebabnya, karena berkat Ramadan tahun lalu waktu rusak. Itu penyebabnya. Kalau seandainya udah rusak, tak mungkin akan terus menyambung. Tidak mungkin akan ibaratkan kalau seandainya pupuk kita ini tidak baik, pupuk misalnya anak tanam, mungkin tak akan tumbuh. Akan ada pohonnya, akan ada daunnya, akan ada buah-buahnya. Tidak mungkin. Pasti akan hancur pohon tersebut. Akan begitu juga lah puncaknya di Ramadan. Ramadan kita baik, Ramadan kita benar tahun ini, maka akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam setahun kita. Ya Habib, kita kan bukan maksud pasti akan amal dosa. Kata ulama, kalau seandainya kita pun terjatuh dalam dosa, akan diberikan gampang oleh Allah untuk taubat. Untuk taubat, maka ada di bulan Ramadan ini untuk menghapus dosa-dosa yang setahun. Maka kata Rasulullah SAW, saking marahnya, jangankan Rasul itu paling tak bisa mendoakan orang jelek. Sejahat apapun di kota Taif, Rasulullah difitnah, dilontarkan dengan batu, disiksa, dihabiskan. Pernah Rasulullah doakan jelek? Dan mungkin Rasulullah sangat baik, tapi pada itu orang kafir yang menyakitkan Rasulullah. Ketika disakitkan Rasulullah SAW tidak pernah mendoakannya jelek. Tapi ketika masuk dalam Ramadan, datang malaikat Jibril kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aminkan ya Rasulullah, barang siapa yang mendapatkan bulan Ramadan akan tapi tidak mendapatkan ampunan Allah, maka dia akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu gampang. Ibaratkan kata ulama, ibaratkan antum, kata ulama, kita mandi dengan air semacam ini, segelas, itu ibaratkan kita berlakukan kebaikan di bulan yang lain. Misalnya, badan anak kotor, anak habis mandi lumpur misalnya, mandi lumpur kotor, ketika anak mandi dengan air segini, bisa bersih, apakah bisa langsung secara sempurna? Tidak mungkin. Anak perlu namanya untuk air yang banyak sehingga badan anak bisa bersih. Anak mungkin butuh 2 gelas, mungkin 3 gelas, mungkin 4 gelas, mungkin 5 gelas, baru badan anak bisa bersih. Itulah perumpamaan kita melakukan kebaikan di luar bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan ketika kita melakukan kebaikan, maka semacam itulah kita harus membutuhkan banyak baru kita bisa membersihkan dosa yang ada dalam diri kita. Tapi ketika datang bulan Ramadan, itu ibarat kita kotor, kita mandi dengan tambun. Apa bahasa tambun itu yang biasa ada gambar penguin itu yang warna oranye besar. Orang kalau di sana nama tandon. Itu kita mandi dengan tandon. Kalau seandainya disiram dengan tandon, sekali langsung bersih. Begitulah perumpamaan ketika masuk bulan Ramadan, ente ngaji langsung diampunkan seluruh dosanya. Dilipat gandakan sebanyak-banyak mungkin. Apapun yang dilakukan dilipat gandakan, walaupun kata lama ente nanya. Misalnya, anak misalnya sodako sama si bulan, maka bisa mungkin dapat 70 kali lebih. Tapi kalau seandainya anak sodako bantu dia, biar dia bisa nafkahkan istri dia, anak sodako sama dia supaya dia bisa makan sehat,
itu baru bisa mendapatkan pahala dengan banyak. Kenapa? Karena di situ adanya pahala disebabkan karena adanya kita. Tapi di bulan Ramadan tidak, memang sudah janjinya Rasulullah SAW. Itu melakukan satu kebaikan akan seperti orang melakukan 70 kali sunnah. Walaupun yang tidak niat, anak baca Quran, anak baca ya, tetap mendapatkan 70 kali walaupun tidak niat. Begitu mulia istimewa di bulan Ramadan. Maka tidak ada satu balasan di bulan apapun, pahala apapun tidak akan pernah diberitahu oleh Allah. Ini misalnya salawat berapa kali balasannya? 10. Misalnya kita zikir, kemungkinan 10. Kita baca Al-Quran, kemungkinan 10. Kita misalnya salawat berapa? Kemungkinan 70. Tapi cari hadis yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala Ramadan kita, Allah rahasiakan. Maka Rasulullah SAW mengatakan asyamu li wa ana ajzi'u bihi, kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah bahwa sesungguhnya puasa itu untuk aku kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku sendiri yang akan membalas pahala puasa tersebut. Berapa tidak ada yang tahu, tergantung Allah berapa Allah mau memberikan. Maka berapa banyak orang kafir yang ketika diceritakan oleh ulama, ada orang kafir ketika masuk bulan Ramadan, maka dia kafir tapi tidak makan di depan orang Islam, tidak pernah makan orang Islam. Maka dia melihat anaknya makan di depan orang Islam. Wahai anakku, tahu kamu bulan apa? Namanya saya tahu. Ini bulan Ramadan, wahai ayah. Terus tahu dia itu mereka semua puasa. Nah, hormati mereka. Maka anaknya dipukul. Anaknya dipukul dengan menghormati di bulan Ramadan, maka dia meninggal. Ketika dia meninggal, ada orang soleh melihat orang kafir tersebut berada dalam surganya Allah. Dia ini kan kafir, nama kafir. Tapi kok itu bisa berada di surganya Allah, diberikan nikmat. Sebenarnya ini kan harus mendapatkan siksa. Tahukah engkau wahai abad, kata beliau, tahukah engkau wahai orang soleh, karena berkat aku menghormati bulan Ramadan, maka sebelum aku meninggal aku diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga aku masuk Islam dan aku meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Begitu juga kalau kita lihat di bulan Ramadan masih banyak orang yang jual siangan. Siapa yang jual? Orang kafir atau orang Islam? Orang Islam sendiri. Kalau seandainya orang itu buka gara-gara ini, orang udah lapar nih, ada yang puasa, lihat tidak makanan dia, bolehnya dosa ini. Maka ulama ikhtilaf, ada boleh tidak jual di siang Ramadan, ikhtilaf ulama. Kalau seandainya orangnya kuat sehingga lihat punya tidak tergoyah, maka tidak dosa ini. Dan kalau seandainya orang yang imannya lama-lama, gila enaknya gue ini, atau lagi dalam keadaan haus kan, tapi orang-orang kerja kan udah dia dari rumah, pokok hari ini anak haus, lihat lama isinya segar nih, siang-siang buka dia memang dosa, tapi pesannya ini kenapa? Karena berkat melihat air ini dibuka. Dan ulama lebih besar pahalanya, lebih besar dosanya. Maka ulama ikhtilaf, walaupun diperbolehkan untuk kerja, jangan sampai di waktu siang. Kenapa? Karena siang itu lagi mendorong orang untuk buka puasa. Apalagi SS itu, SS boba sekarang, enak-enak sekarang. Lihat kita, karena apa pengalaman? Anak pernah enggak yang jauh dulu. Pernah? Karena apa? Kita lihat puasa dari rumah, datang ke majlis, panas. Datang panas, dia lihat hari ini harus puasa, harus tahan 30 hari. Lihat di sebuah enak sebuah buka di internet, buka dia online sampai tempat majlis, tanya orang, bagaimana puasa dia mana kan? Mau katakan iya, anak bohong. Bagus ada orang itu puasa anak, apa tidak puasa namanya? Jadi mana dia tahu? Ada dia puasa, buka dia menjawab. Karena kita mendorong kita dulu untuk melakukan setidaknya hormati bulan puasa. Kalaupun seandainya kalau seandainya kita kerja panas ya, kalau seandainya kita kerja kata ulama itu jangan buka puasa di subuhnya hari. Kan banyak orang-orang kerja tukang biasanya. Gimana hukumnya orang kerja tukang sekarang ini? Kata ulama kalau seandainya kita kerja tukang, itu tetap diwajibkan puasa. Masuk di bulan puasa wajib puasa. Nanti ketika itu puasa sudah tahan, itu diperbolehkan. Diperbolehkan untuk buka puasa. Kata ulama. Kalau seandainya semacam ini, setiap tahun semacam ini, kapan nanti mau puasa? Kapan nanti mau? Kalau setiap bulan ini dalam setahun kerja sampai setiap hari pun tak puasa. Kalau seandainya setiap tahun lagi, ini akhir Ramadan nanti, kapan lagi itu untuk perbaiki? Kata ulama. Kalau seandainya, kalau pun bisa kerja setengah hari, yakin insya Allah ada di atas kita lain.
Tapi kalau seandainya harus menuntut kita istri pengen baju baru, lebaran, pengen tas baru, pengen make up baru, kerjakan itu, karena itu lebih jauh lebih afdal, karena itu ada merupakan kewajiban. Merupakan kewajiban. Ramadan bisa dikodok, Ramadan bisa dikodok, baju lebaran bisa dikodok, lebaran bisa dikodok, baju lebaran bisa dikodok. Kalau seandainya puasa kan ada ulama, walaupun ada ulama, dengan besarnya pahala di bulan Ramadan. Kalau seandainya kau kodok setahun lama, kau kodokkan setahun, pahalanya setahun itu yang kita puasa, kodok untuk Ramadan setahun itu kita selama 300 bulan itu kita puasa semuanya. Untuk dibandingkan pahala satu kali kita puasa di bulan Ramadan lebih besar pahala kita satu hari bulan Ramadan walaupun itu dulu 300 tahun. Saking besarnya sisinya Allah Subhanahu wa taala minta Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan istiqomahan. Amin. Panjangkan umur kita semua kita bertemu di bulan Ramadan. Diberikan taufik dan hidayah dan mengampuni segala dosa kita pada akhir pagi ini malam terakhir malam dari soal pulang kalau semoga berbuat keadaan selamat. Amin. Semoga bapak bertemu. Amin. Kalau saya tidak ada salah dari kata-kata ataupun dari ucapan ataupun dari tingkah laku yang membuat hati atau sakit, anak minta maaf bila kita hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh. Langsung doa.